Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka merapatkan barisan, melakukan konsolidasi akbar guna satu, bagaimana upah 2024 wajib ada kenaikan, yaitu 15%. Yang kedua, kita merapatkan barisan, kita melakukan konsolidasi hari ini untuk bagaimana mengembalikan teman-teman buruh untuk memilih partai buruh nanti di pemilu 2024 nanti, kawan-kawan sekalian. Bapak Ibu sekalian, bahwa selama munculnya undang-undang Omnibus Law, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan dilakukan melalui peraturan pengganti undang-undang Perpu, sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dulunya 11 2020. Upah buruh semakin kesini semakin ditiadakan. Ditambah lagi 3 tahun kita terkena Covid. Buruh yang paling pertama kali terkena dampak Covid-19, kawan-kawan sekalian, sudah terkena dampak Covid, upahnya pun ditiadakan. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa upah yang selama ini kita ada pembeda, yaitu ada yang namanya sektor. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya upah sektoral. Kita meminta ada upah yang namanya di atas 1 tahun. Jadi ada pembeda pekerja yang baru masuk bekerja dengan pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Tetapi faktanya, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, upah di atas 1 tahun tahun 2022 digugat sama teman-teman Apindo. Di tingkat pertama kita dimenangkan, di tingkat kedua kita dimenangkan, tetapi di Mahkamah Agung dikasasi atau yang sudah tidak bisa kita lakukan untuk banding lagi, buruh dikalahkan. Kita masuk ke dalam upah di atas 1 tahun di tahun 2023. Kemarin Apindo telah melakukan gugatan lagi di Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung. Gugatannya Apindo ditolak. Sekarang Apindo baru melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Cikini. Kawan-kawan sekalian, kalau kita tidak kawal, maka akan berpotensi upah atas 1 tahun tahun 2023 ini juga kita akan dikalahkan, kawan-kawan sekalian. Yang ini terkadang kita sebagai pimpinan serikat pekerja, serikat buruh tidak habis pikir. Kepada siapa lagi buruh ini akan mengadu? Kepada siapa lagi buruh ini akan bersandar, kawan-kawan sekalian? Kepada pemerintah menciptakan undang-undang Omnibus Law. Kepada pengadilan mengalahkan setiap gugatan-gugatan dari pekerja atau buruh. Seolah-olah pengadilan bagi buruh saat ini adalah sebagai kuburan. Di tingkat PHI kita menang, di tingkat kasasi hampir mayoritas kasus kaum buruh dikalahkan. Betul? Ini fakta yang terjadi. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, perjuangan ini tidak boleh berhenti. Perjuangan ini tidak boleh patah. Perjuangan ini harus berkelanjutan sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Perjuangan upah kita akan terus lakukan. Bulan lalu kita sudah mulai kita gelorakan untuk aksi-aksi di tingkat kabupaten kota. Maka di awal Oktober, saya yang sekaligus sebagai pimpinan di Partai Buruh Jawa Barat dan sekaligus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal se-Jawa Barat, saya akan pastikan mulai awal Oktober seluruh kabupaten kota Jawa Barat kita akan mulai aksi lagi untuk menuntut upah 2024, kawan-kawan sekalian. Kita akan gelorakan terus, karena kepada siapa lagi kita akan bersandar sudah tidak ada. Sekarang ini buruh hanya berdiri sendiri untuk bagaimana memperjuangkan nasib buruh itu sendiri. Kalau kita mengatakan pemerintah tidak berpihak terhadap kaum buruh, pasti dengan munculnya undang-undang Omnibus Law. Pengadilan tidak berpihak, faktanya sampai saat ini buruh selalu dikalahkan bila berproses di pengadilan. Sehingga menurut saya bahwa di negeri ini sudah tidak lagi berpikir tentang dampak sosial,
sudah tidak berpikir lagi tentang dampak-dampak yang akan terjadi di rakyat miskin. Yang dipikirkan bagaimana mereka mencapai sebuah keuntungan yang besar, tidak pernah mempedulikan bagaimana nasib-nasib rakyat miskin, khususnya juga kaum buruh yang ada di negeri ini, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, hari ini bukan kampanye. Kemarin kita perizinan agak dipikir bahwa kita kampanye. Saya sudah sampaikan ke Bawaslu bahwa kami Partai Buruh Jawa Barat konsolidasi akbar, bukan kampanye. Satu. Kenapa saya sampaikan bukan kampanye? Kami hanya mengundang satu anggota Partai Buruh. Yang kedua adalah caleg-caleg dari Partai Buruh. Yang kedua adalah pengurus Esko Partai Buruh. Yang keempat adalah anggota inisiator pendiri Partai Buruh. Jadi tidak orang lain yang kami undang ke sini. Kalau toh ada satu dua yang nyeplos datang ke sini, bukan kami undang. Maka dari itu 2024 ayo kita rapatkan barisan. Kita mulai satu, kita harus mulai sapa di depan-depan pabrik. Awal Oktober kita harus mulai gerak cepat. Tinggal 4 bulan lagi kawan. 4 bulan itu bukan waktu yang lama. 4 bulan itu waktu yang sangat sempit sekali untuk bagaimana kita memenangkan pertandingan di kontestasi politik 2024 nanti. Maka dari itu kawan-kawan jangan patah semangat. Kawan-kawan jangan pernah berhenti. Lelah boleh, patah semangat jangan. Capek boleh, putus asa jangan. Itu prinsip. Semua orang pasti punya rasa capek. Semua orang punya rasa lelah, tapi jangan pernah putus asa. Kita lakukan. Putus asa jangan. Lelah istirahat sebentar, kerja lagi. Istirahat sebentar, lakukan lagi. Sampai kapan? Sampai buruh rakyat kecil di negeri ini sejahtera, kawan-kawan sekalian. Silahkan Anda kaya, silahkan keruk keuntungan, tapi jangan pernah sekali-kali memiskinkan kaum buruh. Jangan pernah sekali-kali memiskinkan kaum termarginal. Kami akan terus melakukan perlawanan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sampai kapan? Sampai rakyat kecil dan kaum buruh menjadi hidup yang lebih sejahtera. Nah, dari itu, sisa 4 bulan, saya mohon betul atas nama Esko Provinsi Jawa Barat, kawan-kawan buruh, kawan-kawan guru honorer, kawan-kawan serikat petani yang ada di Jawa Barat, serikat nelayan yang ada di Jawa Barat, dan elemen-elemen lain pendiri Partai Buruh agar segera melakukan gerakan-gerakan untuk mensosialisasikan. Karena Partai Buruh tidak pernah akan kampanye. Karena Partai Buruh hanya meminta kepada anggota pendiri Partai Buruh untuk kembali ke Partai Buruh dan memenangkan Partai Buruh di 14 Februari 2024 nanti. Kami tidak pernah kampanye. Partai Buruh tidak pernah kampanye. Yang kami lakukan adalah meminta anggota pendiri Partai Buruh untuk kembali ke Partai Buruh, memenangkan Partai Buruh. Mungkin itu kawan-kawan sekalian, karena sudah menjelang sore, masih ada 3 lagi yang akan menyampaikan orasinya. Maka nanti kita di ketemuan-ketemuan berikutnya kita akan diskusi detail. Mulai minggu depan kita sudah harus mulai terus melakukan satu dan melakukan sapa pemilih di depan pabrik-pabrik. Sepakat nggak nih kawan-kawan? Baik, terima kasih. Partai Buruh